Saya bukan teman yang meninggalkan teman ketika dia bermasalah, atau ketika dia hilaf, atau ketika dia terjatuh. Saya akan ada di orang-orang yang dalam keadaan di titik nol. Terjadinya di pesantren gitu. Itu saya sedih banget sih ngedengarnya. Saya juga ngebayangkan jadi orang tuanya ya. Mungkin kalau saya gimana ntar ya. Kalau saya ya itu mudah-mudahan ya Kepolisian Republik Indonesia eh, bisa lebih tegas lagi untuk urusan-urusan begini, karena ini sangat melukai terutama hati saya nih ya, yang saya ini kan lately kan lagi senang bergaul dengan teman-teman yang udah hijrah ya. Dengar-dengar tausiah-tausiah mereka, kadang kita sambil ngopi-ngopi aja aku selalu bertanya tentang agama gitu ya, di tengah-tengah hati aku yang lagi senang banget berdiskusi tentang agama, kok denger lagi kayak begini gitu loh. Marah, sedih, jadi satu aja di hati aku. Apalagi kan aku sangat sayang sama anak-anak kecil ya. Ini aku ngomong gini aja deg-degan gitu. Semoga bisa ketangkep lah orangnya. Tapi katanya udah lari dari Indonesia ya. Ya mudah-mudahan ada cara lah untuk, walaupun kita nggak sudi juga yang lihat dia ada lagi di Indonesia lah. Pasti kan keluarga pun trauma. Tapi mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan. Ya kalau kita nggak bisa hukum di negara ini, mudah-mudahan Allah nanti kasih azab yang setimpal lah dengan perbuatannya. Sekali lagi, agama ini tidak masalah ya Bu. Agama tidak salah. Agama tidak salah. Ini iya. Yang membawa yang Iya, sangat, makanya itu seks. tadi sangat disayangkan. Kenapa sih kita ini yang muslim yang nggak tahu apa-apa kena terus gitu loh. Kok kayak seolah-olah mereka-mereka ini orang-orang yang mengatasnamakan agama ini membawa kita-kita semua gitu. Keji banget loh ini tuh, keji banget gitu. Sementara kan Indonesia ini terkenal ya orangnya paling taat. Di kampung saya juga ada pesantren, tapi nggak begini gitu loh. Ini kan kayak contoh-contoh orang-orang yang kepengen nitipin anaknya ke pondok atau ke pesantren kan jadi takut ya. Kalau begini tuh jadi takut. Nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan nggak ada, denger tuh kayaknya dulu itu waktu saya remaja sering banget ya pergi ke pondok-pondok pesantren. Nggak ada loh cerita-cerita yang kayak begini, pelecehan-pelecehan begini. Entah apa yang merasuki mereka ini yang mengatasnamakan agama. Please lah ya, janganlah. Jadi pesan ibu juga nggak sih Bu, ya pesan buat para orang tua juga? Ya ini mungkin buat para orang tua ya atau pemilik pondok ya lebih hati-hati lagi. Bisa kalau ada misalnya para pengajarnya atau siapalah yang ada di situ ya. Ya untuk orang tua juga sekarang kalau aku bisa bilang krisis ya. Hati-hatilah kalau mengirimkan anaknya ke pondok pesantren yang harus benar-benar jejak rekodnya itu bagus ya. Atau kalau memang nggak yakin, kita banyak kok sekolah-sekolah yang menyerupai pondok ya, menyerupai pesantren gitu, bisa pulang gitu. Ya sedih sih harus ada cerita begini lagi. Anak-anak kecil katanya. Saya pikir korbannya cuma satu loh, ternyata banyak ya. Laki-laki semua juga. Iya. Dan di bawah umur ya bebas ya. Nah ibu sebagai ibu yang punya anak di bawah umur, bagaimana sih cara memberitahu putranya tersebut untuk edukasi seperti apa sih gitu? Ke anak saya. Kalau anak saya kebetulan memang dari sekolah juga udah diajarkan ya tentang ya kalau pasangan itu ya perempuan, laki-laki gitu. Nah saya nggak khawatirkan itu, dan saya selalu bawanya agama, bahwa kalau di agama kita tuh nggak boleh loh begitu. Anak-anak kecil gitu kan kritis, apalagi sekarang kan di medsos itu banyak banget ya contoh-contoh LGBT ada gitu. Saya juga tidak menghakimi mereka yang mempunyai penyimpangan gitu ya. Saya juga itu nafsi-nafsi lah, itu bukan urusan dosa-dosa mereka gitu ya. Tapi buat kita semua, kalau kita tidak bisa menghentikan itu, ya kita menjaga lingkungan kita, jangan sampai tertular hal-hal negatif. Dilara Rusli. Apa sih datang ke sebelumnya kan memang sama Persia
terus sudah diputus ya kan, sekarang ganteng lagi soal Lembaga Perlindungan Fitri Salute. Lembaga Perlindungan Fitri Salute. Ini si Intan ya ada-ada aja. Ya mungkin juga ini jadi concernnya masyarakat kan, kasusnya Inara sama siapa Mawa ya, Mawa. Tapi bagaimana bukan Inara teman saya ya. Saya bukan teman yang meninggalkan teman ketika dia bermasalah atau ketika dia hilaf atau ketika dia terjatuh. Saya akan ada di orang-orang yang dalam keadaan di titik nol. Kalau mereka nanti sudah bahagia silahkan pergi, tapi khususnya buat Inara, saya aja ketemu Inara pertama kali yang saya lakukan itu marahin dia banget, marah banget saya. Kok kamu begitu? Dulu kan kamu begini-begini, kenapa kamu begitu? Nah, ya tapi mau diapain, ini udah terjadi toh. Sudah terjadi dan dia sudah mendapatkan kan konsekuensinya, sudah dihujat juga seluruh Indonesia. Tapi balik lagi teman-teman ya, saya tidak membenarkan apa yang Inara lakukan ya, karena saya juga seorang perempuan. Tetapi bagaimanapun Inara itu teman saya. Saya ketemu Mawa kok waktu di acaranya Sela Sokya, hal yang pertama saya ucapkan ke Mawa, "Oh, ini kamu Mawa ya? Saya temannya Inara ya." Saya ngomong begitu. Ya boleh banyak saksinya, bukan saya juga nggak punya empati sama Mawa, tentu ada, tapi teman-teman harus tahu gitu, ini kan masalah keluarga sebetulnya yang sudahlah nggak usah digembar-gemborkan terlalu di sosial media ya, kan toh ini udah saling lapor juga. Sayang aja gitu loh, sayang aja kalau menurut saya bisa dibicarakan baik-baik. Kemarin ketemu Mawa, apa respon Mawa pas ibu bilang? Saya itu gimana? Ketawa dia, kakak gitu ya, pokoknya iya gitu. Saya juga kasihan lah sama dia, kasihan lah ya, dia pun kan nggak gampang ya, pastilah sakit dan nilai trauma yang sudah pasti, tapi ya sudah, mau sampai kapan sekarang bergulir saling lapor, toh dia juga sudah apa dia bilang ya, kalau dia tidak mendapatkan keadilan di hukum, minimal dia sudah mendapatkan keadilan di dunia maya, kurang lebih gitulah ya, mau apa lagi ya. Mudah-mudahan nih ada akhir ya perseteruan yang begini-begini, ini kan sangat menguras energi masyarakat Indonesia. Kemarin pas ketemu Inara mungkin ada kisah atau Enggak, Inara kan tinggalnya di BSD. Sekarang kan sama anak-anak tinggalnya nggak jauh dari tempat saya. Kemarin kan momennya Lebaran. Dia bilang, "Kak, aku udah pindah ke BSD, aku mau halal bihalal, mau sowan ke kakak." Ya sudah. berarti hanya sekedar halal bihalal? Iya. Saya sama Inara itu nyaris nggak pernah membicarakan kasus dia karena tahu kalau dia bahas, sayanya pasti nggak membenarkan. Ya, nggak, pokoknya kamu salah. Tetap salah. Dan dia pun sudah mengakui. Saya nggak pantas juga ya saya ngasih tahu ya. Yang saya tahu tuh sebelumnya memang mereka itu kalau nggak salah sempat berkomunikasi, mungkin tidak ada kecocokan masalah komunikasinya sehingga menjadi ramai seperti sekarang. Itu urusan keluarga lah, nggak usah diperpanjang. Tapi saya doakan ya, sekarang juga kan saya sering ketemu Mawa ya, mudah-mudahan Mawa juga diberikan kekuatan, sudah pindah ke Jakarta, dibukakan lapangan pekerjaannya semakin luas, pergaulannya semakin luas, dimudahkan rezekinya karena dia juga kan punya anak ya. Ya dihapus rasa traumanya semua ya, buat Inara juga semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berarti buat hidupnya. Inara juga manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa pastinya. Ada rencana mau jadi duta tabayun antara berduanya Kak? Kayaknya kalau saya tuh nggak pernah mau tabayunin urusan asmara ya, nggak pernah mau. Saya kalau urusan rumah tangga, urusan asmara, karena harus mereka yang terlibat yang sama-sama calm down, sama-sama bisa let go, sama-sama bisa memaafkan untuk kenyamanan hidup mereka ke depan, karena carrying dendam itu nggak baik juga. Kalau Kak Fitri, kalau Inara ke Kak Putri itu curhat soal kasusnya kan pasti kan Kak Fitri Nggak mau dengar saya. Saya nggak mau dengar setelah dia waktu itu kan Persia tuh, ternyata kayaknya nggak gini lah, akhirnya Persia kan mengundurkan diri. Iya. Ya udah ada lawyernya, sudah paling ya saya kemudian